A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj adalah peristiwa agung yang selalu kita peringati setiap tanggal 27 Rajab. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Munirnya menjelaskan beberapa hikmah di balik Isra Mi'raj. Di antaranya yang pertama, kamalul qudrah wa tanazzuhuhu ta'ala an sifatin naqsi. Isra Mi'raj menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Isra Mi'raj menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa maha sucinya Allah dari sifat-sifat kehinaan. Hal ini ditunjukkan di awal surah memakai lafaz subhana, artinya maha suci Allah. Di dalam kaidah juga disebutkan apabila di awal ayat surah di dalam Al-Quran diawali dengan lafaz tasbih, maka itu menunjukkan akan terjadi peristiwa yang besar, peristiwa agung. Nomor 2, hikmah Isra Mi'raj itu al-ubudiyah asyraful maqamat. Isra Mi'raj menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya derajat kehambaan. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad SAW di dalam ayat ini dan di dalam beberapa ayat-ayat yang lain itu tidak disebut dengan nabi ataupun rasul. Di sini Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra binabiyhi ataupun birasulihi, tetapi dengan menggunakan bi'abdihi, artinya hamba. Hal ini menunjukkan bahwa hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisinya. Yang ketiga, hikmah Isra Mi'raj itu Shalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil anbiya'i imaman. Isra Mi'raj menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya, pimpinan para nabi. Hal ini dibuktikan ketika dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari langit dunia terus sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian di sana berkumpul arwah-arwah para nabi yang terdahulu yang diziarahi oleh Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat bagi nabi-nabi terdahulu, yang mana perintah wajib sholat pun diturunkan setelah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan banyak lagi hikmah-hikmah Isra Mi'raj yang lainnya. Yang terpenting adalah Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa adanya ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu imtihan bil khair, ujian dengan bentuk kebaikan, ataupun imtihan bisyar, ujian dengan bentuk keburukan, itu mempunyai tujuan, yaitu Allah membuat kita semakin tangguh, semakin kuat di dalam menjalani hidup. Semakin manusia tabah, semakin manusia sabar di dalam menghadapi cobaan hidup, maka itu akan membuat manusia naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dialami oleh Rasulullah SAW. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diberi ujian yang bertubi-tubi. Di antaranya orang-orang yang beliau cintai dan mendukung misi dakwahnya silih berganti meninggal dunia. Ditambah lagi dengan penindasan kaum Quraisy yang tiada henti. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj itu bertujuan agar Nabi semakin tangguh di dalam berdakwah, yang mana mengantarkan Nabi Muhammad kepada kedudukan yang tertinggi. Sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan di dalam kitab Al-Hikam, indal basti kay yashkura wa indal qabdi kay yatakabbara wa indal i'tidali kay yatawakkala. Allah Subhanahu wa taala memutarkan roda kehidupan manusia dengan 3 cara. Yang pertama, qabdu. Manusia diberi kesempitan hidup oleh Allah dengan tujuan kay yatakabbar, supaya manusia tidak takabur di dalam menjalani kehidupan.
Yang kedua, bastu. Manusia diberikan kelapangan oleh Allah di dalam kehidupannya dengan tujuan kayyashkuro, supaya manusia bersyukur. Yang ketiga, i'tidal. Manusia diberikan keadaan atau kehidupan yang tengah-tengah. Kenapa? Dengan tujuan apa? Kayyatawakkala, supaya manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, ras, dan agama. Momentum Isra Mi'raj pada tahun ini dengan kondisi yang masih diliputi pandemi COVID-19 hendaknya menjadi inspirasi untuk memberikan pemahaman agama yang moderat kepada masyarakat agar kehidupan berjalan dengan aman dan damai. Meningkatkan ibadah vertikal hablum minallah, tetapi tidak melupakan peran kemanusiaan hablum minan nas. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.